Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Putri Naya Ahmad. Saya Surya Ninggrum Abbas. Saya Octaviani Hajuru. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekspor-impor organisasi dan kerjasama. Sebagai pemenuhan tugas dan UAS pada mata kuliah Ekonomi Internasional oleh dosen pengampu Bapak Herwin Mopangga, SM. Nah, ekspor dan impor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Organisasi internasional seperti World Trade Organization atau WOT dan International Chamber of Commerce atau ICC berperan dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan mendorong kerjasama antar negara. Dalam hal ini, kerjasama antar negara dalam bidang perdagangan sangat penting untuk memastikan adanya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam perdagangan internasional. Untuk memahaminya secara lengkap, teman saya akan mengulas pengertian tentang ekspor dan impor. Arti ekspor, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor adalah aktivitas yang mengeluarkan produk dari daerah pabean. Yang dimaksud dari daerah pabean adalah daerah yang dimiliki Republik Indonesia yang terdiri dari udara, laut, dan darat, serta wilayah tertentu yang tercantum dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Seseorang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Aktivitas ekspor akan terjadi apabila suatu negara atau wilayah asal mengalami kelebihan produk yang mana telah mampu memenuhi kebutuhan negara atau wilayah. Negara atau wilayah yang melakukan ekspor akan mendapatkan pemasukan dari negara lain. Pemasukan tersebut akan disebut dengan devisa. Faktor yang mempengaruhi aktivitas ekspor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas ekspor tersebut. Antara lain, yang pertama, kebutuhan pasar yang belum tercukupi di luar negeri sehingga perlu melakukan ekspor. Yang kedua, eksportir memahami situasi dan kondisi pasar luar negeri. Sebagai contoh, kondisi pasar membutuhkan barang berupa mobil, maka eksportir akan mendistribusikan ke wilayah tersebut. Yang ketiga, iklim bisnis yang mampu diciptakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah yang keempat, adanya kerjasama dan perjanjian internasional yang membuat aktivitas ekspor-impor dapat terjadi. Arti impor. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, impor adalah aktivitas memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Adapun barang yang dimasukkan dari berbagai macam mulai dari kendaraan transportasi hingga tenaga manusia. Adapun produk impor merupakan produk yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Orang atau lembaga yang melakukan aktivitas impor disebut importir. Keuntungannya didapatkan dari harga produk tersebut yang mana biasanya lebih murah daripada produksi dalam negeri. Untuk mengawasi produk ekspor dan impor, maka hadirlah bea cukai. Setiap produk yang impor akan dikenakan pajak sesuai dengan jenisnya. Faktor yang mempengaruhi aktivitas impor. Ada beberapa, yaitu yang pertama, tidak bisa memproduksi barang atau jasa kehabisan bahan baku sehingga perlu melakukan impor dari wilayah lain. Yang kedua, sudah mampu menghasilkan produk tetapi tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, biaya produksi lebih mahal sehingga untuk menekankan atau mengurangi maka lebih memilih impor dari wilayah lain. Namun, patut diketahui bahwa impor adalah aktivitas yang mengurangi devisa sehingga membuat wilayah tersebut bisa mengalami defisit keuangan. Tujuan ekspor-impor. Setiap aktivitas ekspor maupun impor memiliki tujuan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Tujuan ekspor yang pertama, mengontrol harga produk. Ketika sebuah wilayah mampu memproduksi barang hingga memenuhi kebutuhannya, maka sudah selayaknya wilayah tersebut mengekspor produk. Hal ini bertujuan agar wilayah tersebut mampu mengontrol harga produk. Saat harga produk melimpah di wilayah, maka akan memunculkan harga yang lebih murah. Agar harganya lebih seimbang dan baik, maka semestinya wilayah tersebut melakukan kegiatan ekspor. Yang kedua, meningkatkan devisa negara.
Ketika aktivitas ekspor mampu dilakukan oleh suatu wilayah, maka akan menambah kesempatan untuk meningkatkan investasi dan devisa negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Adanya aktivitas ekspor, kemunculan lapangan kerja baru, maka dari itu dapat dikatakan bahwa aktivitas ini mampu menekan angka pengangguran. Tujuan impor yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal pertama yang perlu diketahui dan dari tujuan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian produk di suatu wilayah yang mengalami kekurangan, maka dari itu perlu adanya impor dari wilayah lain. Yang kedua, memperkuat neraca pembayaran. Hal yang kedua patut diketahui adalah memperkuat neraca pembayaran. Adanya aktivitas transaksi berarti menandakan bahwa perekonomian wilayah sedang meningkat. Dan yang ketiga, memperoleh teknologi modern. Hal terakhir yang merupakan tujuan impor adalah mendapatkan teknologi modern. Tidak semua wilayah mampu memiliki teknologi yang mampu, maka dari itu transfer teknologi sangat berguna bagi suatu wilayah. Selanjutnya, ada tahapan ekspor dan impor. Ada 3 tahapan yang perlu perusahaan ketahui dari ekspor dan impor, yaitu yang pertama, sales kontrak, yang kedua, opening proses, dan yang ketiga, cargo shipment. Baik, yang pertama, sales kontrak. Sales kontrak terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, promosi, yang kedua inquiry, yang ketiga offer sheet, yang keempat order sheet, dan yang kelima sales kontrak. Kemudian yang kedua ada LC opening process, di mana LC opening process ini terbagi atas 3. Yang pertama, permintaan bank devisa, yang kedua proses pembukaan LC, yang ketiga proses validasi LC confirmation. Dan yang terakhir yaitu cargo shipment. Ada shipment booking, pengiriman barang, dan penerimaan dokumen. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.